Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sekolah Med, kembali bersama Kak Fauzi dalam rangka membahas soal-soal fisika pada TO Ambis Warrior yang keempat. Baik sahabat, kita lanjut saja ke soal yang pertama. Dua buah vektor berharga sama. Jika besar resultan kedua vektor tersebut sama dengan harga masing-masing vektor, pertanyaannya adalah sudut apit kedua vektor tersebut adalah A. 45 derajat, B. 60 derajat, C. 120 derajat, D. 150 derajat, dan E. Tidak bisa ditentukan. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Baik, perhatikan sahabat. Nah, di sana diketahui dua buah vektor berharga sama. Misalkan kakak tulis vektor A dan B. Ya, vektor A-nya anggap aja nilainya 1. Ya, kemudian vektor B juga nilainya 1. Nah, vektor A dan B ini membuat suatu resultan yang harganya juga sama, ya. Yaitu berapa? Harganya misalkan aja R sama dengan 1 juga. Nah, vektor A dan B ini mengapit suatu sudut ya. Vektor A dan vektor B. Misalkan sudutnya alfa. Nah, teman-teman ingat ya, kalau ada dua buah vektor A dan B menghapit sudut tertentu, maka resultannya adalah R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A dikali B dikali kosinus suatu sudutnya alfa. Nah, R sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 kali AB dikali cos alfa. Nilai R berapa? Sama dengan 1. Nah, sama dengan, ini kita isi kembali, A-nya 1 yang dikuadratkan, B-nya 1 yang dikuadratkan, ditambah 2 kali 1 dikali 1 dikali kosinus alfa. Nah, kuadratkan kedua ruas. 1 dikuadratkan sama dengan 1. Nah, kemudian sisi kanannya dikuadratin, maka akarnya akan menjadi hilang ya. Sisanya adalah 1 ditambah 1 ditambah 2 kali kosinus alfa. Nah, sama dengan 1, kita lihat 1 tambah 1, 2. 1 dikurangi 2, maka sama dengan minus 1. Jadi minus 1 sama dengan 2 dikali kosinus alfa. Maka kosinus alfa kita bisa tuliskan kembali sama dengan min 1/2. Nah, nilai alfa yang memenuhi untuk kosinus min setengah adalah 120 derajat. Sehingga jawabannya adalah C. Soal berikutnya adalah bandul bermasa 250 gram digantung pada atap kontainer sebuah truk. Ketika truk melaju dengan percepatan A, bandul membentuk sudut 30 derajat terhadap arah vertikal, seperti gambar. Nah, pertanyaannya adalah, besar A adalah A. 2/5G, B. 3/5G, C. 2/3G, D. 3/4G, dan E. 4/5G, di mana G adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Baik, teman-teman fokus pada bandulnya ya. Sekali lagi, fokus pada bandulnya. Kakak gambarkan bandulnya seperti ini. Nah, sudut yang dibentuk antara bandul, tali bandul dengan arah vertikal, itu adalah 30 derajat. 37 derajat. Baik. Nah, karena bandulnya diikat dengan tali, maka kita bisa tuliskan ya, di sini terdapat tegangan tali. Ya, kita bisa gambarkan tegangan tali seperti ini, T. Nah, kalau tegangan tali ini kakak uraikan ke arah horizontal, ya, maka kakak akan dapatkan nilai T yang dikalikan sinus 37 derajat. Kemudian, T, tegangan tali ini kakak uraikan ke arah vertikal, maka kakak akan dapatkan nilai sebesar T dikali kosinus 37. Nah, kemudian kita lihat ada gambar apa lagi? Ya, ada gaya apa lagi? Kita lihat di sini ada massa benda 250 gram, berarti ada gaya berat yang arahnya ke bawah. Oke guys, sekarang kita lihat resultan gaya pada arah vertikal ya.
resultan gaya pada arah vertikal, nih kakak tulis sigma Fy sama dengan 0. Ya, sigma Fy sama dengan 0. Baik, yang ke atas kakak anggap arahnya ke atas itu positif tandanya, kemudian yang ke bawah itu kakak anggap nilainya negatif. Jadi kakak bisa tuliskan T dikali kosinus 37. Nah, yang ke bawah berarti min W sama dengan 0. Maka T cos 37 sama dengan W, atau T sama dengan W dibagi kosinus 37, atau W itu adalah massa kali gravitasi dibagi kosinus 37 derajat. Nah, cukup sampai di sini untuk arah gaya-gaya vertikal ya. Kemudian kita lihat ya, untuk arah horizontalnya. Kita tuliskan resultan gaya pada arah horizontalnya itu sama dengan M kali A. Nah, kenapa M kali A? Karena kan truknya bergerak ke sana ya, ke kanan gitu ya. Nah, kenapa ini 0? Karena kan truknya nggak bergerak terhadap vertikal, atau bandulnya tidak bergerak terhadap arah vertikal, sehingga sigma Fy-nya 0. Sedangkan arah pada horizontalnya, sigma Fx-nya itu sama dengan M kali A. Nah, mengikuti arah gerakan dari kendaraannya. Baik, sigma Fx resultan gaya pada arah vertikal, hanya pada arah horizontal. Hanya ada satu gaya, ya, T dikali sinus 37. Nah, sama dengan M dikali A. Baik, kakak ganti ya nilai T di sini. Nah, T adalah Mg per cos 37. Berarti M dikali G per cos 37 dikali sin 37 sama dengan M kali A. Ruas kiri dan ruas kanan masing-masing ada besaran massa. Nih bisa kakak coret ya M-nya. Sehingga kita lihat sin 37 dibagi cos 37 itu sama dengan apa? Tangen 37. Ya, yang dikalikan apa? Yang dikalikan dengan gravitasi. Sama dengan A. Baik, jadi percepatannya adalah tangen 37 dikali gravitasi. Tangen 37 berapa? Nah, ingat teman-teman, tangen 37 itu adalah 3/4 ya, dikali gravitasi. Berarti 3/4 G. Lah, ini adalah nilai dari percepatan yang dialami oleh bandul. Nah, soal berikutnya adalah sebuah partikel mula-mula diam dipercepat dengan percepatan P. Kemudian, partikel tersebut diperlambat sampai akhirnya berhenti dengan perlambatan Q. Jika waktu total yang diperlukan partikel tersebut adalah T, pertanyaannya adalah kecepatan maksimum yang dicapai partikel tersebut adalah A. Pq T per P tambah Q. B. Pq per P tambah Q T. C. P kuadrat kali T per P tambah Q. D. P min Q yang dikuadratkan dikali T per P tambah Q. Dan E. P tambah Q kuadrat dikali T per P min Q. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini, teman-teman? Nah, perhatikan partikel tersebut, ya, ini mengalami dua jenis gerakan. Yang pertama, partikelnya dipercepat, ya, dengan percepatan P, kemudian partikelnya diperlambat dengan perlambatan Q. Nah, jadi bisa kakak gambarkan gitu ya. Misalkan dalam perjalanannya, dalam pergerakannya, partikel tersebut awalnya sedang diam. Berarti kecepatan awalnya V0-nya sama dengan 0. Nah, misalkan partikelnya dipercepat dengan percepatan P dalam waktu T1. Ya, kecepatan awalnya V0, ya V0-nya 0, kemudian dipercepat selama T1 dengan percepatan P. Jadi percepatannya A-nya itu adalah P. Maka kita bisa mencari berapa kecepatan akhir ya yang dialami partikel ketika sudah dipercepat. Caranya bagaimana? Kita gunakan persamaan Pt sama dengan V0 ditambah A dikali T. Nah, Kak Fauzi menuliskan T1 ya. Jadi Pt sama dengan V0 ditambah A kali T1. Pt itu adalah kecepatan akhirnya sama dengan V0, kecepatan awal partikel mula-mula diam, 0, ditambah A, percepatannya adalah P, dikali T1. Nah, sehingga kita dapatkan
VT-nya, kecepatan akhir partikelnya adalah P dikali T1. Nah, kemudian teman-teman, setelah dipercepat, partikelnya mengalami perlambatan. Ya, misalkan diperlambat selama T2. Dari kecepatan akhir, ya VT, di mana VT-nya adalah P kali T1, partikel diperlambat dengan perlambatan sebesar Q, ya. Nah, diperlambat. Kita bisa cari berapa kecepatan akhirnya kembali ya setelah diperlambat. Di sini VT, ini posisi bagi 2 aja biar tidak membingungkan. Dengan rumus yang sama kita bisa cari ya. VT sama dengan V0 dikurang, loh kok dikurang? Iya. Kenapa? Karena diperlambat. Kalau tadi ditambah. Kenapa? Karena dipercepat. Jadi VT sama dengan V0 min A kali T2. VT kecepatan akhir sama dengan V0 kecepatan awal. Cuma kecepatan awal ini bukan dari awal ini ya teman-teman. Tapi VT-nya V0 di sini adalah mulai dari partikel ketika diperlambat. Jadi V0-nya di sini setara dengan VT di sini. Yaitu berapa? Yaitu P kali T1. Dikurang A-nya pelambatannya berupa Q dikali T2. VT-nya berapa? Kecepatan akhir di sininya berapa? Nah, kecepatan akhir di sini ya karena terus diperlambat akhirnya berhenti. Jadi VT-nya sama dengan 0. Sehingga Kaposi bisa tuliskan di sini ya. Q kali T2 itu sama dengan P kali T1. Nah, teman-teman, dalam selang waktu T1 dengan T2 itu waktu totalnya berapa? Di soal diketahui katanya T gitu ya. Jadi T1 ditambah T2, ini Kaposi bisa tuliskan kembali, T1 ditambah T2, T total sama dengan T. Nah, Kakak bisa tuliskan kembali, T2-nya adalah apa? Nah, kita lihat di sini, T2-nya ini adalah P dibagi Q dikali T1. Ya. Jadi kakak bisa tulis P dibagi Q dikali T1 sama dengan T. Nah, masing-masing ada nilai T1-nya, T1 Kaposi keluarkan, sisanya tinggal 1 ditambah P dibagi Q sama dengan T. Sehingga ini menjadi 1 ditambah P per Q, samakan penyebutnya Q. Nah, atasnya tinggal P ditambah Q sama dengan T. Sehingga dari sini teman-teman kita bisa tuliskan T1-nya adalah Q per P ditambah Q yang dikalikan dengan T. Nah, pertanyaannya bukan ini ya, tapi pertanyaannya adalah berapa kecepatan maksimum. Nah, kecepatan maksimum itu teman-teman kita lihat dari awal berhenti partikelnya dipercepat. Nah, paling besar itu terdapat ya pada posisi sebelah sini ya, pada saat PT dari puncaknya dipercepat. Jadi kita bisa hitung ya kecepatan maksimumnya atau ini teman-teman ya, P maksimumnya yaitu P kali T1. Di mana T1-nya ini adalah Q per P ditambah Q yang dikalikan dengan T. Sehingga jawabannya adalah kecepatan maksimum P kali Q kali T per P ditambah Q. Jawabannya adalah yang A. Berikutnya adalah ujung sebuah pegas yang memiliki konstanta K sama dengan 200 Newton per meter diberi beban bermasa 400 gram, sedang ujung lainnya terpatri pada dinding dalam posisi mendatar. Nah, pegas digetarkan sehingga mengalami getaran harmonis dengan amplitudo A sama dengan 6 cm. Energi kinetik getaran dari sistem pegas tersebut saat simpangan setengah akar 2 dari amplitudonya adalah A. 90 mJ, B. 120 mJ, C. 160 mJ, D. 175 mJ, dan E. 180 mJ. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini, sahabat? Nah, perhatikan, di sana diketahui konstanta pegasnya K sama dengan 200 Newton per meter. Kemudian, di soal juga diketahui amplitudo 6 cm atau 6 kali 10 pangkat minus 2 meter.
Yang ditanya adalah energi kinetik getaran dari sistem pegas tersebut saat simpangannya Y, simpangannya adalah setengah akar 2 dari amplitudo. Nah, berapa energi kinetiknya? Baik, perhatikan. Y sama dengan setengah akar 2 amplitudo. Nah, amplitudonya sendiri 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Sehingga kita bisa tuliskan setengah akar 2 dari 6 kali 10 pangkat minus 2. Ya, sama dengan berapa? 6 bagi 2, 3. Akar 2 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, kita ingat ya, dalam getaran, energi kinetik ditambah energi potensial itu sama dengan energi total gitu ya. Energi total. Nah, energi kinetik yang ditanyakan, energi potensial itu adalah setengah dikali K dikali X kuadrat. Energi total dari getaran adalah setengah KA kuadrat. Sehingga kita bisa tuliskan EK sama dengan setengah dikali KA kuadrat min setengah KX kuadrat. Nah, setengah dan K-nya ini kakak bisa keluarkan. Setengah dikali K dikali A kuadrat min X kuadrat. Ya. Nah, kita lanjutkan. EK-nya sama dengan setengah dari K. K-nya adalah 200 dikali amplitudonya. Amplitudonya itu adalah 6 kali 10 pangkat minus 2 yang dikuadratkan. Seperti ini. Dikurangi X ya, simpangannya. Atau Y. Ini kakak bisa tuliskan X atau Y. Kita tulis X saja. Nah, X yang dikuadratkan berarti 3 akar 2 kali 10 pangkat minus 2 yang dikuadratkan. Tutup kurung. Sehingga setengah dari 200 adalah 100 atau 10 pangkat 2. Kemudian 6 kali 10 pangkat minus 2 yang dikuadratkan adalah 6 dikuadrat 36 dikali 10 pangkat minus 2 yang dikuadratkan adalah 10 pangkat minus 4 dikurang 3 akar 2 kuadrat. 3 kuadrat 9, akar 2 yang dikuadratkan adalah 2. 9 kali 2, 18. Kali 10 pangkat minus 4. Nah, sisanya menjadi 10 pangkat 2, 36 kurang 18. Berarti 18 kali 10 pangkat minus 4. Nah, sama dengan berapa ini? 18 dikali 10 pangkat 2, 10 pangkat min 4. Jadinya 10 pangkat min 2. Satuannya apa? Joule. Nah, di opsi dalam satuan milijoule. Tenang ya, tinggal kita ubah aja dikali berapa? Ya, 10 pangkat 3. Satuannya milijoule. Sehingga ini menjadi 18 dikali 10 pangkat min 2 plus 3. Sisanya 1 ya, 10 pangkat 1 alias 180 milijoule. Sehingga jawabannya adalah E. 180 milijoule. Nah, demikianlah sobat sekolah med yang berbahagia ya, pembahasan soal-soal fisika untuk TO Ambis Warrior yang keempat ya dari Kak Fauzi. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya dan kakak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.